Puji nama Tuhan, Shalom. Bersemangat di hari yang pertama. Puji nama Tuhan. Mari pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bawa hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita minta kekuatan, kita minta kepada Tuhan agar Dia yang memberikan keteduhan di dalam hati kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita membuka hati kita, melembutkan hati kita untuk kita menerima lawatan Roh Kudus pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dengan iman percaya kami pada hari ini kami meminta Tuhan, biar kiranya Engkau melawat kami secara pribadi pada sore malam hari ini. Karena tujuan kami datang hari ini Tuhan, bukan untuk melihat samping kiri kanan kami, tapi kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Beri kami mata yang mau melihat kemuliaan-Mu. Beri kami telinga yang mau mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kami pada sore hari ini Bapa. Lembutkan hati kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk menerima lawatan-Mu pada hari ini. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Karena kami sungguh amat yakin Engkau lebih mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin hari ini Tuhan, otoritas dari tempat yang maha tinggi turun bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya kemuliaan-Mu sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Roh Kudus-Mu hari ini di dalam batin kami, dalam hati kami sudah mulai bekerja untuk menghangatkan jiwa kami, menghangatkan batin kami Tuhan. Sehingga kami kembali menyalakan api itu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami mau mengejar hadirat-Mu, kami mau mengejar kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyatakan pujian ini, kita nyatakan dekat padamu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku. Engkau sedang menunggu kami Tuhan. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini kami datang Tuhan. Kami membawa hidup kami, dan ku bawa hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu. Suara pujian-Mu Bapak Ibu kepada Tuhan dalam setiap kata-kata-Mu, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat pujian kami bawa sembah kami kepada-Mu Tuhan. Puji-pujian itu ada dan dekat di dalam mulut bibir kami, Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Raja kami, Hosana bagi Allah kami.
Yesus. Biar sinar kemuliaan-Mu hadir, biar sinar kemuliaan-Mu hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan akan setiap kebaikan-Mu. Kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami diberikan kemenangan melalui darah yang tercurah di kayu salib. Dan hari ini kami sangat yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan kuasa itu di tangan kami untuk kami pakai Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi menaungi setiap kami yang hadir pada hari ini Bapa. Karena Engkau Allah yang membawa keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menaikkan pujian kami lebih semangat lagi di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama nyatakan amin. Mari sapa samping kiri kanan nyatakan Tuhan baik dalam hidupmu. Tuhan baik dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita nyatakan sekarang adalah saatnya kita berkumpul bersama untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama nyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tahan dan domba, satu suara mari nyatakan, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Keselamatan hanya dari-Mu Tuhan. Kembali nyatakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Berdiri di hadapan keadaan. Mari satu suara nyatakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Biar pujian dan kekuatan, hormat dan
percaya kita sudah dihangatkan oleh Roh Allah. Amin. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan bisa maju ke depan. Nanti pada saat persembahan dijalankan kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Martono. Sebelum itu kita berdoa dulu untuk persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya suara kami boleh didengar dari surga Tuhan. Kami percaya Engkau disukakan melalui pujian kami. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang mengedarkan kantong persembahan. Juga berkati setiap kami Tuhan. Untuk setiap apapun yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi setiap kami juga Tuhan, Engkau berkati jika ada dari kami yang belum sempat memberikan, biarlah kami tetap berikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Martono yang mau kesaksian. Salam Bapak Ibu. Maaf saya mengganggu sebentar. Ya, saya akan bersaksi waktu 3 minggu yang lalu. Jadi saya datang kebaktian hari Rabu ya. Di sana makan nasi goreng lalu pulang. Tapi pulangnya malah kecelakaan ya. Saya pelan-pelan tapi ada sepeda motor anak muda cepat sekali, masih jauh sekali di pintu masuk itu kok tahu-tahu nabrak bres. Aduh, bentuknya keras sekali. Saya bayangkan parah ini. Tapi puji Tuhan, saya lihat tangan tidak apa-apa, kepala tidak apa, tapi hanya kakinya saja tergores lebar, tapi tulangnya tidak apa-apa. Itulah perlindungan Tuhan yang sangat-sangat kita akui. Jadi kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Jadi marilah kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun saya sendiri masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, tapi Tuhan perlindungannya penuh. Ya memang ada yang mengatakan Pak Martono sudah tidak layak pakai motor, tapi mobil tidak punya gimana. Saya jadi guru zaman dulu itu gaji sedikit beras jatah ya. Jadi tidak bisa beli sepeda ontel, tidak bisa. Saya berjalan di SD Banyurit dan SD Jambiloso 2. Jadi kalau guru-guru zaman sekarang kredit mobil kecil ya, tapi saya tidak. Tapi puji Tuhan, saya setiap bulan masih dapat gaji pensiun di BRI ya, itu cukup. Ya kalau kurang ya memang orang selalu kurang. Pejabat tinggi yang sudah kaya, mobil mewah masih korupsi ya kurang. Tapi puji Tuhan, saya ikut Tuhan ya. Ya dulu itu saya ikut Tuhan, ketok kok naik penak yang gitu, tapi jebul ya banyak kesusahan. Ya dikatakan mikul salib, belum seberapa ya. Saya datang hari Rebo ya, datang ibadah kok malah celakaan, nah, itu ada maksud Tuhan. Ya memang saya ya banyak kesalahan, melakukan firman belum, ya masih banyak kekurangan sekali. Tapi setelah saya celakaan ini ya memang saya minggunya wah nek ora teko piye saya datang kok cekeran ciaka ya. Orang memandang wong waras ora teko nang gereja kok cokoran, ndak pakai sandal, ndak pakai sepatu ya. Biarlah. Ya ada yang tanya, ada yang enggak. Ada yang peduli. Ya kalau kita pandang manusia kecewa. Kayak wong ngono ta piye. Biarlah. Memang kalau pandang manusia kecewa. Lalu kita sering pindah gereja. Di mana-mana sama. Saya dulu di GKJ, sekarang di sini ya banyak hal-hal. Tapi saya pandang Tuhan. Tuhan rela mati disalib di Bukit Golgota. 3 hari bangkit dan kemarin kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Maka marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh, walaupun kita masih kurang, tapi Tuhan selalu melindungi kita. Ya, puji Tuhan sekarang sudah ya kempes ya 3 minggu ini ya. Ya memang saya
masih sandalan cokoran enggak apa-apa, tapi saya semboyannya asal bisa jalan saya minggu harus ke gereja. Ya istri ora mang gereja loro, tapi saya tetap ke gereja. Memang inilah gereja kita. Saya diajak teman pindah wae nang gereja kono akeh wonge. Saya ndak mencari orang, mencari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi perlindungan Tuhan itu penuh bagi kita. Nyatanya saya bayangkan parah sekali, keras sekali beneran. Tapi kok saya bisa jalan, saya digotong-gotong tapi lalu sepeda motor walaupun sudah tahun 2011 ya itu aja kredit masih bisa saya starter. Puji Tuhan sampai sekarang saya tetap ya bisa beribadah. Ya memang sebelumnya saya ya, jalannya sudah pincang-pincang pakai tongkat, malu karena dulu pakai tongkat tetangga itu malah Pak Wartono pakai tongkat itu di pasar gini malah dapat uang banyak, suruh ngemis ya saya enggak cari rosok aja malu kok cari ngemis. Nah itulah kebaikan Tuhan bagi kita, maka marilah kita bersama-sama berusaha untuk selalu setia, bertobat, jangan setengah-setengah kita ikut Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Di hari yang pertama ada yang kesaksian ya, merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Semangat terus ya Pak Martono, tetap kuat di dalam Tuhan meskipun sudah usia lansia, tapi tetap berdoa Tuhan melindungi baik di dalam perjalanan. Jangan lupa untuk berdoa bagi setiap kita juga, kita terus minta perlindungan dari Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Oke, mari kita terus merindukan, kita diam di dalam bait Tuhan, kita merasakan hadirat-Nya, kita merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita mau terus menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan untuk datang beribadah, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk bersuara, memuji dan meninggikan nama Tuhan, mari nyatakan kebaikan Tuhan itu dalam hidupmu. Kerinduanku, kami mau datang kepadamu Tuhan. Dialah Rajaku, Dialah sahabatku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, Engkau yang terindah Tuhan, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah
percaya di dalam hati dan batin kami Tuhan, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan. Biar Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Saat ini Tuhan ku rindukan. Sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, mari Roh Kudus lembutkan hati kami, sehingga kami mau menerima firman-Mu itu dengan lembut di dalam hati kami Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami Yesus. Saat ini Tuhan ku rindukan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Saat ini Tuhan
rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, saat ini. Inilah yang menjadi kerinduan kami pada sore hari ini. Kami merindukan akan kuasa-Mu yang ajaib, merindukan lawatan-Mu, sehingga kami semua yang sudah mendengar perkataan firman Tuhan, Engkau kembali membekali kami semuanya, untuk kami menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami semuanya Tuhan diubahkan, kami ditolong, dan kami dimampukan oleh Tuhan. Dan secara khusus Tuhan dalam Pekan Pentakosta hari pertama ini, kami mau mendasari untuk supaya kami bisa menerima Roh Kudus, agar kami semua mengalami lawatan Tuhan, dan kami semua boleh mengalami pembaharuan dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan kerinduan yang kami miliki, Engkau melihat apa yang kami inginkan, Engkau melihat apa yang kami rindukan, sehingga ketika sebentar kami akan pulang, Tuhan, Roh-Mu sudah menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan menyambut perkataan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, sehingga kami Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kami menyambutnya dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, kemarin pagi kita sudah bersama-sama belajar tentang pemberesan hati. Ya, kita tahu bahwa pemberesan hati ini adalah perkara yang tidak mudah. Kenapa? Karena seperti yang kemarin saya katakan, kalau luka itu tidak cepat disembuhkan, kita mendengar apapun yang orang katakan, maka kita pun akan kembali mengalami luka. Kenapa? Karena orang yang luka hati itu diibaratkan seperti kalau kita luka tubuh. Ya, kalau seandainya contoh, saya menyentuh Bapak Ibu, ya misalkan pundak, saya ketemu Anda, kemudian saya waktu berjumpa kemudian dengan hangat menepuk Anda, plek. Kalau Anda sehat, Anda cuma berkata, "Woi, apa kabar?" Kira-kira begitu. Tapi coba bayangkan kalau Anda punya bisul, saya tidak tahu kalau pundak Anda ini punya bisul, kemudian saya tanpa sengaja menyentuh dengan cara yang sama. Plek. Reaksi Anda apa? Aduh. Sentuhannya sama, tapi reaksinya beda. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang batin itu tidak cepat dibereskan. Selalu ingat terus, ingat terus. Nah, Tuhan sudah memberikan beberapa cara kemarin pada waktu hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Hari ini kita mau berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Ya, saya sangat mempunyai satu pengharapan kalau kita nanti penuh dengan Roh Kudus, semua luka yang Tuhan sudah coba obati,
hari ini kita akan disembuhkan secara total, yaitu keinginan. Yuk kita bersama-sama membaca secara bergantian dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan ayat 2, Bapak Ibu ayat 3 dan ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Bersama-sama. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin mencoba masuk membayangkan peristiwa tentang Pekan Pentakosta, ya, Pentakosta ini dari kata Pentakos yang artinya adalah hari yang ke-50. Dan memang untuk pencurahan Roh Kudus itu terjadi di hari yang ke-50. Nah, saya mencoba mengajak Bapak Ibu membayangkan peristiwa ini seperti apa. Mungkin kita yang tidak pernah mengalami Roh Kudus secara langsung, kita berpikir, ya mungkin biasa Pak. Tapi Bapak Ibu mungkin yang tahun-tahun lalu pernah mengikuti ibadah Pekan Pentakosta, orang-orang yang sedang dilawat Roh Kudus, biasanya mereka tuh mengalami yang manifest. Bapak Ibu mungkin akan mempertanyakan, Pak, kenapa sih Pak orang kalau kena lawatan Roh Kudus itu rata-rata manifest? Ini yang namanya firman Tuhan katakan, kerbat lama dengan anggur baru, yaitu ditulis dalam Injil Matius. Jadi tubuh kita ini kerbat. Tubuh kita, roh yang di dalam kita ini adalah sesuatu yang lama. Kalau Roh Kudus itu sampai dicurahkan, itu yang namanya anggur baru. Nah Bapak Ibu perlu ketahui, anggur baru apabila masuk di dalam kerbat atau wadah yang lama, anggur ini nanti akan timbul yang namanya fermentasi. Jadi kapasitas atau takaran daripada anggur itu sendiri nanti akan lebih dari apa yang masuk. Misalkan contoh, Anda memasukkan anggur misalkan 1 liter. Tapi begitu Anda simpan beberapa waktu, terjadi fermentasi, nilainya tidak lagi 1 liter. Tetapi lebih dari itu. Anda kocok, Anda goncang, maka tekanannya akan semakin besar. Nah demikian juga orang yang sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tubuh kita ini kerbat, wadah ya yang terbuat dari kulit, begitu dimasuki gak tahan, biasanya meledos. Ya, kerbat atau wadah dari kulit itu bisa sobek. Kenapa? Sebelumnya ini sudah merampang, sebelumnya sudah ada gurat-gurat mau pecah. Makanya seseorang yang mengalami penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba mereka semuanya itu bisa manifest. Nah, manifest itu macam-macam Bapak Ibu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa kalau manifest pasti teriak-teriak, wah, bukan gitu. Kadang Anda nangis, kadang mungkin Anda tercekam, cuma diem itu juga manifest. Ada yang sampai marah, gedro-gedro mukul, itu manifest. Nah manifest satu orang dengan yang lain itu beda-beda. Nah pertanyaannya kenapa kok manifest? Selain dari cerita tentang kerbat lama anggur baru, ternyata tubuh kita ini bisa kemasukan roh yang lain sebelum Roh Kudus. Nah waktu Roh Kudus ini masuk, andai kata di dalam tubuhmu itu ada yang namanya roh marah. Roh marah itu enggak tahan. Makanya kadang-kadang kita ngerti-ngerti mukul lantai, mukul apapun yang di dekat kita,
Kenapa? Roh Kudus itu mulai mendesak roh lain untuk segera keluar, pindah. Nah, tetapi dalam peristiwa Kisah Para Rasul pasal 2, dikatakan bahwa penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa seorang yang penuh dengan Roh Kudus, kok salah satu tandanya adalah berbahasa roh? Kenapa? Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Nah, Pak Bekti selalu memberikan pengajaran, ya beliau sebagai seorang pendiri daripada Gereja GBT Kristus Alpha Omega, dia memberikan doktrin bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan sebaiknya harus bisa bahasa roh. Loh Pak, kenapa tidak karunia yang lain? Kenapa kok harus bahasa roh terlebih dahulu? Karena bahasa roh itu adalah seperti saklar on off. Jadi Anda punya listrik, Anda perlu saklar untuk menyalakan. Pada waktu Anda on melalui bahasa roh, Pak Bekti ini memberikan sebuah tafsir bahwa bahasa roh itu adalah bahasa sandi. Bahasa sandi untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya berbahagialah Anda yang hari ini bisa berbahasa roh. Kenapa? Ketika Anda mengalami kelemahan, Anda mulai tiba-tiba dermemel keluar bahasa roh, manusia tidak tahu, iblis juga tidak tahu, Tuhan tahu. Jadi kalau diibaratkan bahasa roh itu seperti Morse. Nah, orang seringkali berkata, wah bahasa roh ki bahasane wong edan. Ya, memang orang itu yang ngomong itu adalah orang yang tidak paham. Sama kalau Bapak Ibu belajar bahasa Morse, bahasa sandi, Morse. Coba kalau misalkan ditafsirkan misalnya suaranya cuma gini. Tit 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 tit. Anda yang tidak mudeng, Anda ngomong apa? Opo kui? Ora jelas. Tapi yang paham itu bisa ngerti. Nah, jadi kalau andai kata Anda ini punya kelemahan, Anda jatuh dalam dosa nih misalkan, Anda punya roh najis, Anda punya roh zinah misalkan. Anda berdoa begini, Tuhan tolong aku lepaskan dari kenajisan dan perzinahanku. Kata-kata itu iblis bisa nangkep. Bukannya Anda cepat beres, Anda bisa semakin jatuh dalam lubang yang sama. Tapi kalau seandainya kita ini mulai dengan berbahasa roh, bahasanya itu sama. Ya misalkan tadi bicara tentang Tuhan aku ingin lepaskan dari kenajisan, dari perzinahan. Bahasa ini nanti sampai kepada Tuhan dalam bentuk bahasa roh. Tuhan menangkap, Tuhan mengirim malaikat, kita dipulihkan. Makanya di sini diceritakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain itu bermacam-macam bahasa, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat selanjutnya. Nah, roh itu akan memberikan kepada orang yang bisa menerimanya. Jadi Anda mungkin yang hari ini tidak bisa bahasa Mandarin, bisa tiba-tiba Anda berbahasa Mandarin. Anda yang tidak bisa bahasa Arab, tiba-tiba bisa Anda berbahasa Arab. Loh kok bisa? Yaitu karya Roh Kudus. Ya saya punya sebuah pengalaman, waktu itu saya melayani seorang ibu yang usianya kira-kira sudah 110 tahun. Ya, orang ini tidak mati-mati. Badannya melingkar gitu,
Mungkin tinggal sekitar ukuran 70 cm, melingkar gitu, kurus, tinggal tulang berbalut kulit. Nah ibu ini matanya mendelik Bapak Ibu, cuma gini dong. Nah waktu saya mau mendoakan, anaknya yang paling kecil tuh usianya 75 tahun. Saya ketemu si anak, saya bertanya, Mbah, yang Mbah inginkan itu apa? Si Mbah yang usianya 75 tahun ini ngomong, kalau bisa ibu saya cepat mati Pak. Loh ibunya Bapak umurnya berapa? Ya mungkin sekitar 110 tahun Pak. Kemudian saya diantar di satu ruang, ya ternyata si ibu yang 110 tahun ini bagian punggungnya ini sudah berlubang, ya karena terlalu lamanya tidur. Saya masuk ke situ tuh baunya minta ampun. Nah kemudian waktu saya tahu bahwa keinginannya adalah mati, saya mulai berdoa. Tapi waktu saya mau berdoa, bau ini nggak kuat saya keluar lagi. Di luar itu saya mulai berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus itu cuma ngomong, ambil air. Saya ambil air dalam satu gelas. Kemudian air itu saya ambil, Tuhan bicara, basuh mukanya. Saya basuh. Ajaib Bapak Ibu, tahu-tahu bau yang sangat menyengat itu hilang. Kemudian saya mulai tumpang tangan, dan tiba-tiba saya berbahasa Arab. Kalau hari ini saya suruh niru lagi sudah nggak bisa. Lancar. Nah pada waktu saya berbahasa Arab begitu kan saya kaget. Saya berhenti, kemudian saya tanya sama anaknya. Loh Mbah, ibu ini dulu ceritanya gimana? Si anak ini mulai cerita. Katanya Pak, ibu saya ini punya pegangan. Dan waktu itu yang punya pegangan bukan hanya ibu saya, bapak saya juga sama. Waktu itu bapak saya ketulungan sama dukunnya. Sehingga bapak saya ini bisa lepas, mati duluan. Tapi ibu saya ketinggalan Pak. Dia nggak bisa lepas-lepas, dukunnya mati. Sehingga sampai waktu itu dia tidak bisa mati. Kemudian saya selesai dapat cerita itu masuk lagi. Berdoa lagi dalam bahasa roh. Yang muncul bahasa Arab lagi. Dan singkat cerita hari itu saya cuma memberikan urapan itu dengan air. Saya basuh wajahnya, saya basuh kakinya, saya basuh tangannya. Saya dermemel itu ya terus dengan bahasa Arab. Sudah selesai itu saya pulang tanpa berdoa dengan bahasa Indonesia, pulang. 3 hari kemudian saya dikabari sama tim yang membawa saya ke tempat si ibu ini. Pak Arif puji Tuhan, ibu yang kemarin didoakan sudah mati. Itu salah satu hal. Nah jadi kalau kita ini bisa sampai mengalami penuh dengan Roh Kudus, kemudian kita mulai bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ada banyak sekali fungsi-fungsi yang selama ini mungkin kita tidak pahami. Nah hari ini kita mau bersama-sama belajar, apakah bahasa roh itu hanya apakah penuh dengan Roh Kudus itu cuma bahasa roh? Jawabannya tidak. Bahasa roh itu hanya untuk pengungkit. Kalau kita bisa berbahasa roh, selanjutnya kita minta karunia-karunia yang lain biasanya lebih mudah. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, yang pertama, orang itu selain berbahasa roh, hidupnya pasti berbuah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup yang berbuah itu yang bagaimana? Firman Tuhan berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu ditandai apa? Kasihnya itu mulai meluap. Ada sukacita, yang kemarin hobinya cuma merengut.
tiba-tiba hatimu tuh bergirang, senang. Kenapa? Damai Allah itu melanda. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian memiliki buah-buah roh, yang terakhir adalah punya pengendalian diri. Tapi kalau kita berkata, Pak, saya sudah berbahasa roh. Tapi ternyata tanda buah rohnya enggak muncul. Saya khawatir itu bisa palsu. Loh Pak, memangnya bahasa roh bisa palsu? Banyak. Saya beberapa kali melayani orang-orang yang berbahasa roh itu palsu. Nah, bagi kita yang mungkin punya karunia di situ, ketika ada orang yang berbahasa roh yang tidak sesuai dengan yang datang dari Tuhan, di telinga kita tuh asing. Di telinga tuh rasanya enggak enak. Ini pernah terjadi dahulu waktu saya masih sering pergi ke Jombang. Dalam satu perhimpunan, orang-orang lagi nyembah, kami semua tiba-tiba berbahasa roh. Tahu-tahu ada satu orang ibu yang berbahasa rohnya itu nyeleneh. Gitu. Nah, kemudian pemimpin pujian seperti biasa mengatakan, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita teduhkan hati. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus itu taat, setia, benar. Jadi worship leader yang memimpin, marilah kita bersama-sama teduhkan hati. Orang yang ramai berbahasa roh itu langsung lerem, seret. Yang satu ini enggak bisa, malah tambah ngegas. Dah selesai kita mengadakan doa penyembahan, berhenti. Si ibu ini kita panggil, kita tanya, dari gereja mana, kapan mulai mengalami bahasa roh. Dia mulai cerita, kemudian secara khusus kami berdoa untuk si ibu. Nah, pada waktu kita doakan tiba-tiba dia manifest. Dan tiba-tiba juga bahasa yang dia miliki yang katanya bahasa roh itu langsung hilang. Si ibu hilang, tidak bisa bahasa roh lagi. Ya, jadi kita perlu waspada. Kita boleh mengaku-ngaku bahwa penuh Roh Kudus, tapi pertanyaannya, hidupmu berbuah enggak? Kalau sampai kita tidak menghasilkan buah, ya kita harus bertanya. Ya, jadi itu ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua apa? Tidak hidup dalam pola yang lama. Dalam Efesus 5 ayat 18 ini menceritakan tentang mabuk anggur. Banyak orang Kristen, banyak orang yang katanya sudah mengalami dipenuhi Roh Kudus, tapi ternyata masih mabuk. Ya, secara khusus kalau peristiwa ini lebih banyak di Manado. Di sana kekristenan nomor 1. Tapi mabuk dan judinya juga nomor 1. Kemudian tanda yang ketiga ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah suka berdoa dan dekat dengan Tuhan. Jadi maaf kata kalau kita nih ngomong penuh dengan Roh Kudus, tapi kalau disuruh berdoa kita punya alasan 1001 macam. Kita juga harus pertanyakan, benar enggak? Yang keempat, mau menjadi saksinya. Ya, kita kalau lagi pergi, kita tiba-tiba bisa menjadi saksi Tuhan. Apakah menginjil itu perlu sebuah kekhususan? Jawabannya tidak. Dalam segala hal kita ini ngomong cerita apa saja. Kalau kita memang penuh dengan Roh Kudus, nanti ujung-ujungnya pasti ceritanya kepada cerita tentang kebesaran Tuhan. Bukan lagi cerita uang, bukan lagi cerita bisnis. Yaitu yang keempat. Kemudian yang kelima, hidup dengan penuh kasih. Tanda orang yang penuh kasih itu yang gimana? Bisa mengampuni. Ada persoalan, tidak dibesar-besarkan. Persoalan besar dikecilkan. Persoalan kecil ditiadakan. Itu penuh kasih. Kemudian yang F, perkataannya tidak merusak.
Jadi kalau kita masih katanya penuh dengan Roh Kudus, kemudian kita masih mengatakan hal-hal negatif, omongan kita ini selalu menghasut, omongan kita selalu hal-hal yang jelek, itu akan berakibat apa? Mendukakan Roh Kudus. Makanya saya mau sampaikan, berhati-hatilah bagi kita yang masih suka gosip. Kenapa? Urusannya bukan lagi dengan urusan manusia, tetapi urusannya ini akan berhadapan dengan Tuhan secara langsung. Nah Bapak Ibu perhatikan dalam Efesus 4 ayat 28 sampai 30, tolong ditampilkan, ayat 29 sampai 31. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Next. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antaramu, demikian pula segala kejahatan. Kenapa muncul perkataan-perkataan yang mendukakan Roh Kudus? Tadi dalam ayat 31. Tolong. Karena apa? Ada kepahitan. Kemarin sudah dijelaskan. Anda jangan berpikir bahwa kepahitan itu kalau kita sudah melayani berarti beres. Belum tentu. Banyak orang itu cuma kamuflase. Permukaannya melayani, hatinya tuh pahit. Loh, ini bukan terjadi pada jemaat Bapak Ibu, tetapi justru terjadi kepada pemimpin-pemimpin. Ya, ada pemimpin gereja, ada pemimpin persekutuan. Jadi kalau orang ini menyampaikan perkataan firman, apa yang diceritakan? Tentang kejengkelan. Kenapa mereka jengkel? Pahit itu enggak dihilangi. Ya, salah satu contoh. Ada seorang wanita yang memimpin persekutuan doa, besar. Tapi yang diceritakan itu tentang perselingkuhan suami. Terus yang diceritakan selingkuh suami. Nah kebetulan yang datang dalam persekutuan itu adalah ibu-ibu yang juga dikhianati oleh suami. Datang bagaimana? Oh seneng, wah cocok. Wah ini bagus ini, mendukung. Tapi ternyata yang terjadi apa? Yang hadir itu tidak pernah mengalami perubahan. Kenapa? Kepahitan itu akan menghasilkan kegeraman. Kegeraman akan menghasilkan yang namanya kemarahan. Kemarahan akan menghasilkan yang namanya pertikaian. Kalau sudah pertikaian munculnya adalah fitnah. Dan firman Tuhan tadi dalam ayat 30 apa? Mendukakan Roh Kudus. Pertanyaan saya ketika orang perkataannya merusak, kira-kira bisa enggak orang itu memuliakan Allah? Halo Bapak Ibu? Enggak bisa pasti. Makanya yang terakhir, G, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup memuliakan Tuhan. Kemarin sudah saya jelaskan banyak hal waktu hari Kamis. Selama hatimu enggak dibereskan, Anda tidak akan pernah bisa jadi konselor yang baik. Kenapa hidup kita harus beres? Karena kita harus menolong orang lain. Kalau Anda seandainya menjadi seorang konselor tetapi Anda masih dendam, Anda punya perasaan benci, Anda mangkel, mangkelnya misalkan karena Anda pernah dihianati, Anda pernah dibohongi, itu terus berkecamuk. Ketika Anda mengkonseling orang, Anda bisa menjawab, wong lanang padha wae Bu, kira-kira begitu.
Saya ini loh korban. Cuma ya sudahlah, saya kan sekarang hidup dalam Tuhan, saya harus mengampuni. Kata-kata ini kelihatannya indah, tapi mencelakakan bagi yang mendengar. Kenapa? Konseling kita sudah memihak. Kalau sudah memihak seperti itu terus gimana? Kita tidak memuliakan Tuhan. Di sini saya tuliskan betapa baik dan indahnya bila kita bisa mengalaminya. Katakan amin. Kalau bisa mengalami, wah indah ini, baik sekali. Makanya yuk kita bersama-sama memerindukan. Nah, kita akan eksposisi dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Bagaimana kita ini bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tujuannya adalah taat dan sabar dalam menerima janji Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus, seperti apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita ini harus taat dan bersehati mendoakan. Kita lihat ayatnya dalam ayat 4, 12-14. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu. Kapan kita ini bisa penuh dengan Roh Kudus? Waktu kita mendengar perkataan firman, kita mulai simpan dalam hati, kemudian kita lakukan. Perkataan Tuhan hari itu kepada para murid apa? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Nah, kata menantikan itu dalam bahasa asli memakai kata perimeno. Artinya adalah dengan tekun menunggu, dengan tekun tidak pergi meninggalkan. Jadi harapan saya Bapak Ibu untuk selama 10 hari Pekan Pentakosta ini, yuk kita bersama-sama dengan tekun menunggu. Yang setuju katakan amin. Tekun menunggu itu gimana? Ya sampai 10 hari full. Kemarin kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terus kalau Bapak Ibu mau bertanya, Pak, murid-murid dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu mulai penuh dengan Roh Kudus itu kapan? Kapan Bapak Ibu? Kemarin kan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Apakah seperti hari ini langsung penuh Roh Kudus? Tidak. Tadi di awal saya sudah jelaskan, Pentakosta itu hari ke-50. Yesus mati, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, kemudian selama 40 hari 40 malam dia berkeliling mencari para murid, membereskan hati para murid. Hari ke-40 dia naik ke surga. Hari ke-50 Pentakosta itu dicurahkan, Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi ayat ini perlu sekali Bapak Ibu. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Dan para murid kemudian mengikuti seperti apa yang Tuhan katakan dalam ayat 12. Tolong di-fullkan aja. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Next. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, yaitu yang namanya loteng Yerusalem. Tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Ya, bukan Yudas Iskariot, tetapi Yudas bin Yakobus.
Yudas Iskariot sudah mati. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu perhatikan ayat 14, dikatakan mereka semua bertekun dengan sejati dalam doa bersama-sama. Dalam bahasa yang benar itu begini, mereka semua bertekun dengan sehati mendoakan. Jadi bukan hanya cuma berdoa bersama-sama. Yang didoakan apa? Janji Tuhan. Bapak Ibu sering mendapatkan janji Tuhan, amin. Tapi didoakan enggak? Seringkali tidak. Jadi kita hanya menerima janji tanpa memberikan peneguhan. Sehingga kadang-kadang kita ngomong, loh mana janji Tuhan kok enggak aku terima? Iya karena kamu enggak berdoa. Makanya kan ada pujian, ku nantikan janji Allah tergenapi dalamku. Jadi itu perlu ketika kita mendengar janji Tuhan ya doa. Saya tuliskannya begini. Poin 1. Yesus memerintahkan agar jangan meninggalkan Yerusalem dan tunggu janji Bapa. Janji Bapa itu iya dan amin bila disertai ketaatan dan keseriusan dalam menjalankannya. Dan tidak lupa terus dibawa dalam doa bersehati agar bisa terjadi. Ya, jadi saya menyimpulkan kata bersehati itu artinya apa? Punya beban yang sama. Sama gereja di tempat ini perlu kesehatian Bapak Ibu. Ya Anda kadang-kadang di dalam batin sebagai jemaat pasti saya percaya Anda kepingin gereja ini maju, betul enggak? Halo Bapak Ibu, kepingin kan? Tapi Bapak Ibu kan seringkali ngomong gereja kok ora maju-maju, kenapa ya? Wah itu jadi PR saya, setiap kali saya tuh PR-nya itu, kenapa enggak maju-maju? Karena kita tidak bersehati. Kita hanya jadi penonton monitoring, kita hanya jadi penonton cuma mencerca, menyalahkan, ini enggak cocok, ini enggak cocok, itu enggak cocok. Dikasih tugas, podo wae, enggak jalan juga. Akibatnya apa? Gereja itu stagnan. Pernah enggak gereja pada zaman kehidupan para rasul sebelum peristiwa Pentakosta itu stagnan, pernah enggak? Pernah. Kapan? Pada waktu zaman kehidupan Yesus. Yesus melakukan yang namanya terobosan, tapi terus dicerca. Kenapa? Dipenuhi dengan orang-orang yang namanya ahli Taurat. Ahli Taurat itu apal dengan firman, tapi hobinya apa? Cari kesalahan. Tapi lihat, ketika karya Roh Kudus itu mulai bekerja, Roh Kudus itu dicurahkan, gereja itu meledak. Anda kepingin gereja kita meledak, amin? Masih banyak loh Bapak Ibu, Kota Temanggung ini perlu pelayanan dari kita. Jadi bagi kita semuanya yang masih punya sebuah pemikiran bahwa itu tugasnya full time, itu tugasnya pendeta, salah. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, yang masuk ke surga itu bukan hanya pendeta dan full time. Anda juga perlu masuk surga. Syaratnya bagaimana? Ya melakukan kehendak Bapa. Beritakanlah Injil, baptiskanlah mereka dalam nama Tuhan, jadikan mereka semua murid. Kira-kira seperti itu. Nah hari itu para murid itu bersehati, punya beban yang sama. Apa yang mereka bebankan? Kepingin terjadi yang namanya terobosan. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia tadi, dalam ayatnya yang ke-12, tolong ditampilkan lagi. Ya, terus 13. Ya, 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sekali lagi,
kata ini yang benar adalah mereka semua bertekun dengan sehati mendoakan bersama-sama. Siapa yang perlu didoakan? Ya semua. Termasuk Bapak Ibu hari ini perlu. Bapak Ibu punya tugas. Apa itu? Doakan saya setiap hari. Amin. Kenapa saya kok perlu didoakan? Sendirian gak kuat. Saya bisa kuat kapan? Waktu Anda berdoa buat saya. Waktu Anda berdoa untuk seluruh full time. Anda jangan bilang, oh full time-nya beli kok. Full time-nya galak-galak. Ora kaya hamba Tuhan. Itu cerita yang lain lagi. Kalau begitu doakan dong mereka supaya lembut. Kalau ketemu Anda langsung, halo, gitu. Smile. Amin atau amin? Loh ini tugas Bapak Ibu. Sama, Anda berhadapan itu dengan banyak orang. Lah kalau Anda sebagai jemaat GBT Kristus Alpha Omega terkenalnya di depan, guala, tukang nyantlat, ya yang di sana pun juga takut sama aja. Artinya kita perlu bersama-sama berdoa. Anda yang masih galak, saya bawa dalam doa. Tuhan beri dia senyum yang indah, kan gitu. Saling mendoakan. Jadi ini kunci pertama Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu turun, bagaimana caranya kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kuncinya adalah bertekun bersama dalam rumah Tuhan. Kita berdoa di rumah bagus. Para rasul hari itu berdoa bersama-sama, itu korporat. Nah ada orang selalu berkata, oh saya nggak ke gereja kan saya juga berdoa. Ya betul. Tapi saya mau tanya, 100 batang lidi diikat jadi satu, dibandingkan dengan 1 batang lidi, kuat mana? 100 dong. Anda punya lidi 100 biji diikat, itu namanya taf, dipoklek, tidak bisa. Kenapa? Ulet. Anda 1 batang lidi, sendirian, karena Anda merasa, oh doa yang dinti podo wae. Ya betul, sama saja. Tapi Anda rentan. Sedikit kena masalah Anda patah. Kalau sudah patah, mau tambah kumpul atau tambah menjauh? Tambah menjauh. Kenapa? Anda tidak punya kekuatan. Tapi coba, dengan bersama-sama. Yang terjadi apa? Ada kekuatan yang mendukung. Makanya di sini saya tuliskan perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka selalu rindu. Sehingga mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Dia. Dan ini yang istimewa Bapak Ibu. Selain mereka berdoa untuk kedatangan daripada Roh Kudus agar turun, mereka juga menata dan memperlengkapi formasi. Jadi Bapak Ibu juga perlu di tempat ini untuk apa? Doakanlah pengurus. Anda tidak mendoakan pengurus, Anda mungkin bisa berkata, wah pengurusnya tidak berfungsi. Ya bisa, tidak berfungsi. Tapi coba Anda mulai berdoa untuk para pengurus. Supaya apa? Fungsinya maksimal. Anda mungkin akan bertanya, Pak ayatnya di mana? Kita lihat. Yang pertama kita lihat dalam Lukas 24 ayat 52 dan 53, firman ini berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yuk yang warna kuning kita baca bersama-sama ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa itu terus menerus. Senantiasa berada di dalam bait Allah.
Ngapain? Ngobrol? Tidak. Makan-makan tok? Tidak. Tapi mereka mempermuliakan Tuhan. Nah kemudian dalam perkumpulan mereka, apa yang mereka lakukan? Nanti Bapak Ibu baca dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 24. Di situ diceritakan salah satunya apa? Petrus yang saat itu sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tiba-tiba dia mulai punya keberanian, dia mulai ngomong. Apa yang disampaikan? Bicara tentang formasi. Ya saya akan sedikit bacakan buat Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 kemudian ayat 24. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, mungkin bisa dibantu Kisah 1 ayat yang ke-15. Ya kita tunggu sebentar, Kisah Para Rasul pasal 1 mulai dari ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, next. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya jadi sampai di sini hari itu Petrus itu prihatin. Prihatinnya apa? Ada pengurus rumah Tuhan berkhianat. Mati. Kemudian apa yang mereka inginkan dari Tuhan? Memperlengkapi formasi baru. Ayat 24, perhatikan. 24. Ya. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Jadi mereka berdoa. Dalam tubuh gereja itu ditentukan ada 12 murid. Hilang 1. Kurang 1 tuh kalau orang Jawa bilang tuh gotang, gak lengkap. Mereka minta kepada Tuhan, ayatnya aja. Mereka minta kepada Tuhan. Doanya apa? Tuhan Kau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Di situ ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu jatuh kepada yang namanya Barsabas yang juga bernama Justus. Yang kedua adalah Matias. Para rasul bingung. Yang terbaik itu mana? Makanya yang lalu ketika kita mau mengadakan pengangkatan pengurus baru, saya sampaikan, doakan untuk mereka. Kenapa perlu didoakan? Kepengurusan gereja itu pekerjaan mulia. Jadi tidak hanya cuma pekerjaan sing wah sekedarnya begitu. Tidak. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, oh sing ngangkat kan Pak Arif. Tidak juga. Saya punya nama, saya serahkan kepada Pak Bekti. Itu jauh-jauh hari. Sebelum sampai kepada Pak Bekti, saya sampaikan dulu kepada Pak David sebagai Dewan Pengurus. Pak, menurut Bapak ini gimana Pak? Kemudian nama-nama itu saya masukkan kepada Pak Bekti. Di situ didoakan.
Jadi betapa sulitnya kita ini mencari orang-orang yang tepat untuk satu pekerjaan Tuhan yang baik. Nah, para murid hari itu selain minta dengan Tuhan tentang karya Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, mereka juga memikirkan tentang pergerakan gereja. Makanya yang kedua ini amat sangat penting Bapak Ibu. Bertekun bersama dalam rumah Tuhan. Ya, saya sering kali menghimbau kepada semuanya. Ayo toh, hari Sabtu itu loh, kita cuma nyembah, kita hanya memuji. Kita enggak dengar firman. Mungkin ada sebagian orang berkata, bosenlah krungu firman-firmannya kui-kui aja, oke lah. Kita mulai menyembah, kita mulai mempermuliakan nama Tuhan. Sambil apa? Doa. Ya, saya sangat bergirang sekali kemarin pada waktu hari Sabtu, puji Tuhan. Hari Rabu kemarin. Yang hadir kira-kira ada 40 orang kurang lebih. Biasa bergirang. Kenapa? Hadirat Allah itu kuat. Sabtu kemarin juga seperti itu. Hadirat Allah itu kuat. Jadi doa itu tidak bisa hanya karena satu orang, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi dengan doa korporat, doa kebersamaan, Tuhan tahu, wah orang-orang ini memang rindu. Ya, jadi ini yang namanya bertekun bersama dalam rumah Tuhan. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita ini bisa penuh Roh Kudus. Ini yang Bapak Ibu perlu pahami. Kalau Anda merindukan yang namanya perubahan. Makanya di sini saya tuliskan Roh Kudus mampu bisa memberi perubahan. Nah, para rasul selama kurang lebih 10 hari, ya dari mulai hari pertama disuruh menunggu di loteng Yerusalem, nggak boleh pergi kemana-mana, sampai dengan hari H. Mereka setia, mereka menunggu waktunya Tuhan. Akhirnya Roh Kudus itu melawat. Dan yang ajaib apa? Terjadi perubahan yang besar terhadap para murid. Perubahannya apa? Karakter mereka mengalami pembaruan. Dulu Petrus itu pengecut. Ketemu dengan hamba perempuan, ya pembantu rumah tangga. Cuma dia ngomong, kamu kan yang biasa sama orang Nazaret itu kan? Jawabannya apa? Oh enggak, aku enggak kenal dia. Ketemu dengan orang agama. Loh, kamu yang biasa nongkrong bareng kan? Oh enggak. Aku tidak kenal dia. Tapi sewaktu mereka penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba mereka ini punya keberanian. Dan yang luar biasa apa? Mereka mengerti dan memahami kebenaran firman. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ini dulu ya orang yang kalau melihat mayat itu takut. Ya, saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Dulu istri saya waktu masih koas, waktu itu masih pacaran atau sudah menikah ya? Agak lupa. Kelihatannya masih pacaran. Istri saya koas IKM, betul ya? IKK. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Tugasnya ngapain? Belah mayat, visum sama otopsi, itu tugas daripada mahasiswa kedokteran koas IKK. Nah sebelumnya dia pernah ngomong pada saya begini, Mbok aku tolong golek tengkorak. Lah saya bilang loh, tengkorak kok digolek iku ki dan opi. Terus dia bilang, dudu tengkorak biasa. Lah terus tengkorak sing piye? Tengkorak sing tesiono dagingi. Bapak Ibu bayangkan enggak? Jadi mayat yang sudah terkubur misalkan sebulan itu kan masih ada dagingnya, seripil-seripil itu masih ada kan. Nempel di kepala, nempel di tulang gitu masih ada. Suruh cari itu. Saya tanya, lah terus goleke ning ndi? Ya ora ngerti. Pokoknya tuku.
Nah dulu dia punya satu tim mahasiswa, nggak tahu dari mana, akhirnya beli, dan tengkorak yang masih ada dagingnya itu dibawa ke rumahnya dia. Saya ikut ngeliat, ya menjijikan lah kira-kira seperti itu. Suatu hari sekitar jam 10:30 malam atau jam 10 malam saya lupa, tiba-tiba dia ditelepon dari pihak Rumah Sakit Karyadi. Untuk apa? Segera berangkat ke Rumah Sakit Karyadi. Ngapain? Ada mayat ketabrak truk. Nah dulu saya nggak tahu kalau Rumah Sakit Karyadi bagian kamar mayat itu adalah bergota, kuburan bergota, kuburan umum. Saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria sejati, saya bilang tak terke. Ayo naik sepeda motor. Sampai depan kamar mayat, kemudian dia tanya, kowe meh neng kene wae apa meh mlebu? Saya bilang, aku di sini aja, di terasnya kamar mayat. Sendirian, waktu itu sudah sekitar hampir jam 11:30 malam. Saya dulu ngerokok Bapak Ibu. Sambil menunggu, saya ngerokok. Kebas, kebus. Saya mulai perhatikan. Loh kok patok? Ternyata ini kuburan, areal kuburan, bergota. Saya langsung dik. Cepat-cepat masuk ke ruangan kamar mayat, ketemu dengan penjaga kamar mayat. Pak, tadi ngeliat gak Pak, mahasiswa kedokteran beberapa orang masuk sini. Oh iya tuh Pak, di situ Pak, masuk aja Pak, masuk aja. Saya masuk ke ruangan yang berbeda. Nah waktu saya buka pintu kamar mayat, di situ di kamar mayat itu kan ada banyak tempat tidur mayat yang terbuat dari keramik begitu, ada beberapa. Saya ngelongok, begitu ngelongok saya ngeliat mahasiswa kedokteran beberapa, wah kendel, melebu. Begitu saya masuk, ternyata mahasiswa kedokteran itu sedang balik mayat. Mayat itu yang tadinya posisinya begini, dibalik gini loh, seret. Dan Anda tahu, kepala bagian sini itu kayak semangka yang dipecah, matanya pindah ke belakang. Saya langsung ngibrit, lari. Kenapa? Wedine pol. Itu saya seperti itu dulu. Sejak hari itu kalau dia mau ada bedah mayat begitu, saya bilang, kowe mangkato dewi. Bapak Ibu bisa bayangkan, pacaran kudune bisa jadi pahlawan. Kuat singe minta ampun. Saya dulu melihat mayatnya kong saya meninggal, saya gak berani lihat. Wedi. Tapi hari ini ketika saya sudah mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus, tiba-tiba saya jadi orang yang berani. Untuk mendoakan orang yang mati dewean ya ora apa-apa. Pegang-pegang ya juga gak apa-apa. Kalau dulu gak berani. Nah demikian juga Bapak Ibu yang hari ini sedang kehilangan nyali. Apa-apa rawani. Hidup takut. Delok coro wedi. Delok cecak wedi. Delok duit ora wedi. Ya kita minta perubahan itu. Makanya ayat yang terakhir Bapak Ibu, ayat 14. Sebelumnya, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah ini keberaniannya Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dari orang yang pengecut, dari orang yang tidak berani ngomong, tiba-tiba Petrus bersama rasul-rasul yang lain tampil.
dan terjadi kegerakan, banyak orang bertobat. Nah, hari ini Bapak Ibu yang sedang saya maksudkan, yuk kita bersama-sama merindukan engkau yang kepingin dipakai oleh Tuhan untuk berbagai apapun itu. Malam hari ini engkau minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau. Saudara mau? Saudara mau? Yang amin itu cuma 10%. Yang hadir di sini 100%. Saudara mau dipenuhi Roh Kudus? Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita akan menaikkan pujian Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Yuk kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita mau berkata kepada Tuhan dengan serius, dengan kesungguhan hati kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Mari malam hari ini di hadapan Tuhan, Engkau yang sedang merindukan karya dan lawatan Roh Kudus untuk memperbarui hati dan pikiranmu, memperbarui hidupmu. Nyatakan kepada Tuhan, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Yuk kita bersama-sama kembali katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan. Hamba-Mu malam hari ini berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya di tempat ini dipenuhi dengan kuasa urapan baru, supaya di tempat ini dipenuhi dengan hati yang baru, supaya di tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus yang melawat kami semuanya. Dan kami malam hari Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memperbarui hati, memperbarui pikiran. Tuhan, Engkau yang berkarya, Engkau yang melawat, dan Engkau yang mengerjakan semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari malam hari ini kita minta kepada Tuhan kuasa urapan baru, kuasa yang dinamis, kuasa yang hidup, kuasa yang memberikan kemampuan, kuasa yang memberikan hikmat, dan kuasa yang memberikan pemulihan atas kita semuanya. Dan mari engkau yang ingin didoakan, kau boleh maju ke depan. Jangan malu. Mari jangan malu. Izinkan Tuhan malam hari ini berkarya. Engkau yang ingin mengalami pemulihan, engkau yang ingin kembali mengalami berkat. Yakin dan percaya bahwa karya kasih karunia Tuhan itu yang akan memberikan pembaharuan, memberikan kasih, memberikan hati yang sungguh mengerti akan kehendak Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memberikan karya hidup, memperbarui. Ya, engkau diperbarui. Hatimu yang diperbarui oleh Tuhan. Hatimu diperbarui oleh Tuhan. Hati yang sanggup mengampuni. Hati yang sanggup mengampuni. Pengampunan. Pengampunan daripada Tuhan mengalir. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus. Hatimu pahit. Hatimu pahit, kata Tuhan. Kau banyak menyimpan sesuatu dan Tuhan tahu. Hari ini kau datang menghadap tahta kasih karunia. Hidup yang kembali dipulihkan, hidup yang kembali diberkati. Di dalam nama Yesus, api kemurahan, api kemuliaan. Tuhan menolong, memberkati. Hati yang baru yang kau inginkan. Hati yang semakin cinta, hati yang semakin kasih. Hari ini Tuhan tahu seruan batinmu. Sekarang terima karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus, hatimu bergirang di dalam nama Yesus. Jangan lelah dengan penilaian orang. Jangan lelah dengan apa yang orang katakan. Ketika hatimu melekat kepada Tuhan, penilaian itu hanyalah penilaian kata. Tetapi hari ini dengan Roh Kudus, engkau mampu menghadapi situasi yang terburuk sekalipun. Sekarang di dalam nama Yesus, apimu Tuhan yang menghangatkan jiwa. Kuat kuasa anugerah. Di dalam engkau ada hati yang dipermuliakan. Di dalam engkau ada pertolongan. Tetapi hari-hari ini hatimu kering. Hatimu kering. Engkau perlu pertobatan dan perlu pembaruan. Perlu anugerah, perlu kasih karunia. Anugerah, anugerah. Memampukan kembali rohmu. Membangkitkan rohmu. Membangkitkan, bangkit di dalam nama Yesus. Carilah Tuhan di dalam pengurapan. Kuasa mengalir di dalam nama Yesus. Tuhan bebat hatinya. Lepaskan dari masa lalu. Urapanmu mengalir bekerja di dalam nama Yesus. Syakara patara bakara yakara. Bersyukur. Terima kasih. Ucapan syukur itu memerdekakan hatimu. Ucapan syukur itu memerdekakan hatimu. Kasih karuniamu Tuhan mengalir hari ini. Ya, dipenuhi dengan berkat, dipenuhi dengan kasih. Doamu itu yang akan menyelamatkan hidup dan keluargamu. Berdoalah, jangan lelah, kata Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan mengalir. Haleluya. Berkat Tuhan kau sia-siakan. Hari ini, malam ini, raih berkat itu. Raih kembali berkat itu. Terima dengan kelembutan. Lembut, ya, kelembutan hatimu, kelembutan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, api pengurapan mengalir bekerja di dalam keteduhan.
api Roh Kudus dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, berkirang di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan suka. Sukacita di dalam Tuhan yang menghangatkan hati dan pikiran. Kau melihat sebuah perubahan karena hatimu merindukan. Hari ini Tuhan, urapan ya penuh dengan Roh Kudus. Apimu Tuhan ditambatkan dalam batinnya, Korasya karapata laparata. Kuasa mengalir di dalam nama Yesus. Kuasa pengurapan di dalam nama Yesus. Haleluya, di dalam nama Yesus. Jadikan Tuhan dia taruna-taruna. Jadikan mereka Tuhan anak-anakmu yang membangkitkan orang lain dengan berkat yang dari surga. Hari ini bekerja penuh di dalam nama Yesus. Kekudusan Allah bekerja mengalir di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan bekerja mengalir. Kuasa urapan mengalir di dalam nama Yesus. Urapan baru mengalir di dalam nama Yesus. Tangan kasih Tuhan berkarya. Tangan kasih Tuhan berkarya dengan kuasa urapan yang baru mengalir di dalam nama Yesus. Tuhan bertolong untuk Yesia supaya dia lepas dari permasalahan-masalah. Hari ini Tuhan hidupnya diperbarui, baru menjadi ciptaan baru. Roh Kudus mengalir di dalam nama Yesus. Syakarapata. Terima kasih. Saudara kami, dia melihat kemuliaan, dia melihat hatimu. Hari ini dia ingin Tuhan mengalami pembaruan seperti Engkau. Yesus Juru Selamat yang memberikan kehidupan, memberikan anugerah. Terima dan rasakan hadirat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, api kemurahan. Tangan kasih Tuhan itu menolong jiwa. Sekarang terima karunia baru Roh Kudus. Ya, dengan melakukan kau merasakan ada gejolak dia mengalir baru dalam hati dan pikiran. Sekarang terima di dalam nama Yesus. Kasih karunia mengalir baru di dalam nama Yesus. Terima kasih. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, karena lawatan Tuhan mengadakan perubahan bagi kami. Kami merindukan Tuhan sesuatu yang baru. Kami merindukan pembaharuan dalam hidup kami. Kami merindukan karakter yang terus mengalir baru dalam Yesus, sehingga kami semua Tuhan boleh dipakai menjadi berkat, dipakai menjadi saluran berkat. Hidup kami seperti apa yang Tuhan katakan, diberkati untuk memberkati orang lain. Kami bersyukur untuk hari pertama di tempat ini. Kami terus berdoa dan memohonkan kepada Tuhan supaya hari-hari yang selanjutnya, untuk esok Tuhan hari Sabtu,
sampai pada akhirnya hari Minggu tanggal 24. Kuat kuasa anugerah itu berkarya, kuat kuasa anugerah itu bekerja, dan kami boleh menjadi ciptaan yang diperbarui oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami yang hadir pada malam hari ini sudah mengalami, sudah merasakan akan kuat kuasa anugerah. Dan kami terus Tuhan meminta, terus memohon supaya karya Tuhan itu mengalir bekerja atas kami. Kami dimenangkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami kekurangan Tuhan beri kekayaan, beri kelimpahan, sehingga kami boleh senantiasa hidup dan berkarya bersama Yesus yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini, Yesus, saat ini, saat ini, Yesus, saat ini, saat ini, Yesus. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur atas berkat anugerah yang melimpah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, yang kami mau supaya Engkau terus melawat dari hari ke hari, sehingga sampai pada puncaknya Tuhan, kuasa yang dunamos itu bekerja penuh atas kami semuanya. Dan kami mau Tuhan membawa rekan-rekan kami yang pada malam hari ini tidak bisa hadir. Tuhan menolong mereka, supaya hidup mereka Tuhan dipenuhkan dengan kuasa yang baru, Roh Kudus yang berkarya. Terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami mampu melewati dalam hal berpuasa. Esok kami juga masih mau berpuasa sampai 10 hari ke depan. Tuhan menolong kami semuanya untuk dimampukan. Bahkan melalui puasa yang kami kerjakan, kami yang mengalami sakit penyakit, kami dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami percaya melalui kuasa, puasa yang berkuasa, itu akan menghasilkan sesuatu terobosan yang baru. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kami juga akan menerima berkat makanan minuman yang disediakan. Sebelum kami menerima, Engkau kuduskan, sucikan menjadi kesehatan bagi kami. Memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah berbagi. Kembalikan berkali lipat Tuhan dari apa yang ditabur. Sehingga melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Kami pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.